Baik, kita masuk ke ukuran tendensi pusat. Nah, dalam statistik ya, di dalam statistik kita mengenal yang namanya mengumpulkan data ya. Karena kita berbicara kemarin statistika adalah bagaimana kita mendapatkan data ya, mengumpulkan data, kemudian menatanya ya, menata data tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap data tersebut sehingga data tersebut menjadi informasi yang benar ya, informasi yang akan kita pakai untuk mengambil sebuah keputusan ya. Nah, dalam tahap pertama yaitu kita mengumpulkan data ya. Di dalam mengumpulkan data ada istilah dalam mengumpulkan data ada istilah distribusi frekuensi. Ya, kemarin sudah 2 minggu yang lalu, ya 2 minggu berturut-turut Bapak sudah menjelaskan bagaimana kita mendistribusikan data tersebut, mengelompokkan data-data tersebut. Ya, jadi data-data yang sudah kita kumpulkan itu kita kelompokkan, yang kita sebut distribusi frekuensi. Nah, ada lagi kegiatan kita dalam menata data tersebut. Ya, yaitu dengan mencari nilai-nilai tertentu ya, nilai-nilai tertentu dari kelompok data tersebut. Bisa datanya berupa data tunggal atau data kelompok. Nah, mencari nilai-nilai tertentu tersebut itulah yang dikenal dengan nama tendensi pusat atau tendensi sentral. Jadi kita ingin mencari nilai-nilai tertentu di dalam sebuah kelompok data atau data tunggal. Ya, data yang sudah kita kumpulkan. Nah, apa-apa saja nilai-nilai tertentu tersebut ya. Nilai-nilai tertentu yang Bapak sebutkan atau tendensi pusat itu adalah yang pertama adalah min. Ya. Yang pertama adalah min. Min atau kita kenal dengan nama rata-rata, nilai rata-rata. Ya. Atau dalam bahasa statistikanya adalah min, nilai rata-rata. Yang kedua, nilai-nilai tertentu yang akan kita cari adalah nilai tengah. Ya. Nilai sentral atau yang kita sebut median. Dalam bahasa statistiknya disebut median. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai yang paling banyak muncul. Kemarin kita sudah membuat distribusi frekuensi. Ya, di dalam distribusi frekuensi itu kita dapatkan ada nilai yang banyak, ya, nilai yang munculnya beberapa kali. Nah, nilai yang munculnya beberapa kali itu kita sebut modus atau mode, ya. Dalam bahasa statistiknya nilai yang munculnya sangat banyak atau lebih dominan nilainya dibanding nilai-nilai yang lain disebut modus atau mode. Kemudian yang keempat ini akan kita bahas nanti ya, setelah tendensi sentral kita membahas tentang ukuran letak ya. Ada namanya fraktil. Ya. Pada fraktil kita akan mengenal ada namanya kuartil, ada namanya desil dan ada namanya persentil. Ya. Kalau median tadi ya, nilai tengah. Jadi nilai yang berada di tengah kelompok data. Kalau kuartil itu nilainya kelompok data tadi kita bagi menjadi 4. Ya. Artinya kita akan menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Kuartil 1 itu adalah seperempat bagian awal. Ya. Kemudian median kuartil 3 ada kedua adalah 2/3 dari bagian dan kuartil 3 adalah bagian terakhir atau seperempat dari bagian akhir dari kelompok data. Kemudian desil. Desil adalah kelompok data itu kita bagi menjadi 10. Ya, kelompok data tadi kita bagi menjadi 10. Kalau kuartil kita bagi menjadi 4, desil kita bagi menjadi 10 kelompok. Kemudian yang terakhir persentil. Persentil kelompok data itu kita bagi menjadi 100. Dengan nilainya paling besar adalah 99.
Ya, kalau desil nilai paling besarnya adalah 9, kalau kuartil nilai terbesarnya adalah 3. Ya. Nah, tapi ini akan kita bahas nanti ya setelah materi tendensi sentral. Jadi materi berikutnya di minggu ke-6 dan ke-7 ya, kita akan membahas tentang ukuran-ukuran letak ya. Hari ini dan minggu depan kita akan membahas materi 1, 2, dan 3, yaitu mean, median, dan modus ya. Nah, kemudian kita mengenal sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya. Yang pertama sifat-sifat mean ya, sifat dari nilai rata-rata. Apa saja sifat-sifat mean? Yang pertama, mean dipengaruhi oleh data, observasi atau pengamatan. Nilai rata-rata sangat dipengaruhi oleh nilai waktu pengamatan atau cara kita mendapatkan data tersebut. Ya. Kemudian mean dapat menyimpang jauh pada distribusi data yang memiliki kecondongan jelek atau tidak normal. Jadi mean, nilai tengah ini ya, atau nilai rata-rata, bukan nilai tengah ya, nilai rata-rata ini cenderung tidak normal kalau distribusi datanya menyimpang jauh. Contohnya ada angka kita 1, 2, 3, 4, tiba-tiba ada angka 10. Ya, atau 1, 6, 8, 9, tiba-tiba ada angka 99. Ya. Jadi ada angka yang menyimpang jauh. Nah, ini akan mempengaruhi nilai rata-rata min-nya. Ya. Karena angka 1, 2, 3, 4 tadi kalau ditambahkan dibanding dengan angka 99 masih banyak angka 99. Sehingga nilai rata-ratanya akan menyimpang jauh, ya. Semua data tadi kalah dengan satu angka yang angkanya menyimpang jauh. Ya. Atau nilainya semuanya positif, tiba-tiba ada angka 1, angka negatif. Ya, ada 1 angka negatif. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita membuat rata-rata nilainya, kalau 1 saja nilainya negatif ya, 1 saja nilai negatif, semua angka itu menjadi negatif. Ya, pada saat kita mencari min-nya. Nah, oleh karena itu min ya bisa menyimpang jauh datanya kalau distribusi datanya itu tidak normal. Ya, harus normal. Jadi sebaran datanya harus sebar. Makanya kita kemarin harus ada melakukan distribusi frekuensi terlebih dahulu, mengelompokkan data-data tersebut sehingga kita tahu ada atau tidak data yang menyimpang pada saat kita mendistribusikan. Ya, jangan kita begitu dapat data, kita langsung cari min-nya. Ya, belum kita distribusikan, tiba-tiba ada angka yang tidak normal. Ya. Kalau kita kelompokkan kemarin datanya, angka yang tidak normal ini tidak akan masuk di dalam kelas, ya. Tidak akan masuk di dalam kelas. Tuh. Jadi sifat min yang kedua. Sifat min yang ketiga, jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai min yaitu 0. Ya. Jadi jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai min itu adalah 0. Jadi kalau nilainya kita rata-rata kita jumlahkan ya. Jumlahnya ya, nilai yang kita rata-rata jumlah nilai yang penyimpangan yang kita rata-ratakan ya, nilainya harus 0. Kemudian nilai min ini kita bisa manipulasi ya. Tapi ini tidak Bapak ajarkan kepada kalian bagaimana memanipulasi nilai min secara aljabar ya. Karena ini akan mempengaruhi nanti pada saat kalian melakukan tugas akhir ya. Akibatnya kalian memanipulasi data ya, ini bisa dipakai ya. Bisa dipakai untuk memanipulasi data kita sehingga data kita menjadi lebih bagus, karena itu min ini yang dimanipulasi tidak akan Bapak jelaskan lebih detail kepada kalian, tapi kalian bisa belajar ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sifat-sifat median. Ya. Yang pertama sifat median sama dengan min tadi, nilainya sangat dipengaruhi dengan cara kita mengambil data.
Ya, cara kita pengamatan atau cara kita melakukan observasi sangat dipengaruhi. Ya. Kemudian median sering digunakan pada distribusi data yang kecondongannya jelek. Ya. Jadi kalau distribusi datanya seperti yang terjadi pada min tadi, ya, kita bisa pakai median sebagai nilai tengah. Ya, nilai tengahnya. Kemudian yang sifat median yang ketiga adalah jumlah penyimpangan, ya, dari nilai-nilai median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai yang titik lain. Ya. Jadi jumlah penyimpangan pada nilai-nilai yang ada pada median itu lebih kecil daripada jumlah penyimpangan dari nilai-nilai yang lain dibanding nilai median. Nilai median ada nilai titik tengahnya, ya. Nilai titik tengah itu penyimpangannya lebih kecil dibanding kalau nilai-nilai lain dijumlahkan, dicari mediannya. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat modus. Ya. Modus yang kita kenal tadi adalah nilai yang paling banyak terdapat di dalam kelompok data, ya, yang disebut modus. Nah, sifatnya pada serangkaian data modus bisa tidak ada atau bisa lebih dari satu. Ya. Jadi dalam kelompok data bisa kita temukan, ya, ada modus, ya, atau unimodus, atau ada yang tidak ada modus nilainya karena tidak ada nilai yang dominan. Ya, tidak ada nilai yang dominan. Jadi semua nilainya satu semua. Ya, kalau semua nilainya satu semua, jumlah nilainya satu semua, tidak ada modusnya. Atau modusnya lebih dari satu. Misalnya dari kelompok data itu nilai 2-nya ada 3, nilai 5-nya ada 3, nilai 6-nya ada 3. Berarti lebih dari satu nilai modusnya, 2, 6, dan 3. Ya. Jadi nilai modus bisa ada, bisa tidak ada, atau bisa lebih dari satu. Nah, kemudian nilai modus itu sulit ditentukan di mana posisinya. Ya. Karena dilihat dari sebaran datanya. Nilai modus bisa ada di tengah, bisa ada di awal, atau ada di akhir. Ya, dalam distribusi data. Karena yang kita lihat nilai modus adalah jumlah nilai yang paling banyak. Bukan total, ya, jumlahnya, ya. Jumlah nilai yang paling banyak. Kemudian modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan. Ya, kalau kita ingin mencari modus, kalau min, ya, median, itu kita mencari datanya itu semua data kita pakai. Untuk nilai min semua data kita pakai, kita jumlahkan satu persatu, ya, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya, ya. Jadi jumlah data angka pertama, kita tambahkan angka kedua, kita tambahkan angka ketiga, tambah angka 4 sampai tambahkan angka terakhir, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya, ya. Itu min. Kemudian median kita menggunakan data yang ada di tengah, ya. Semua data kita pakai, tapi modus itu tidak semua data yang kita pakai, karena untuk modus kita hanya mencari data atau nilai yang paling banyak terdapat, bisa di satu kelompok, bisa di dua kelompok. Jadi kita hanya berfokus pada satu kelompok data, ya, berfokus pada satu kelompok data yang jumlah nilainya banyak, ya. Kemudian kita bergeser kepada kelompok sebelumnya dan kelompok setelahnya. Jadi hanya di situ yang kita fokus, ya. Kita fokus pada frekuensi nilai atau jumlah nilai yang paling banyak dengan jumlah nilai yang ada di bawahnya atau jumlah nilai yang ada di atasnya. Ya, itu modus. Jadi kita tidak menggunakan seluruh nilai untuk melakukan perhitungan. Nah, kemudian hubungan min, median, dan modus.
Ya, bagaimana ketiga sifat ini ya, ketiga titik sentral ini punya hubungan. Ya. Apabila nilai min, nilai median dan nilai modus itu sama, ya, jadi nilai minnya sama dengan nilai median sama nilai modus, maka kurvanya akan berbentuk simetris. Lihat gambar sebelah kanan sekali, ya, di gambar sebelah kanan sekali. Ini apabila min, median dan modusnya sama, ya, nilainya sama, nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Kita akan mendapatkan kurvanya itu berbentuk simetris. Arah kanan dan kirinya sama. Ya. Kemudian yang kedua hubungannya adalah bila nilai min lebih besar dari nilai median, nilai median lebih besar, nilai min lebih besar dari modus, maka kurvanya akan condong ke kanan. Lihat pada kurva yang ada di tengah. Ya. Apabila nilai min lebih besar dari nilai median dan min juga lebih besar dari modus. Jadi kurvanya ada di bagian tengah. Kemudian yang ketiga, apabila nilai minnya lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus, maka kurvanya akan lebih condong ke kiri. Ya, lihat grafik yang sebelah kiri sekali. Kurva yang sebelah kiri sekali, ya. Jadi inilah hubungan antara ketiganya, min, median dan modus, ya. Kalau dia sama, nilai min sama dengan median sama dengan nilai modus, kurvanya akan berbentuk simetris seperti gambar di sebelah kanan bawah. Bila min lebih besar dari median dan min lebih besar dari modus, maka kurvanya akan condong ke kanan seperti pada kurva yang ada di tengah bawah. Ya. Kemudian bila min kurang dari median dan min kurang dari modus, maka kurvanya akan condong ke kiri seperti kurva di grafik kurva di sebelah kiri bawah. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung min? Ya, mendapatkan nilai min tadi yang kita sebut rata-rata. Ya, min atau dari dilambangkan dengan simbol mu, ya. Sedangkan untuk mencari nilai min itu kita menggunakan simbol x dengan x bar, ya. Kalau ini disebut x bar namanya karena ada garis di atasnya, ya, disebut X bar. Nah, nilai min atau rata-rata itu rumusnya adalah jumlah semua nilai dibagi dengan jumlah data. Ya, jumlah semua nilai dibagi dengan jumlah data. Jadi nilainya itu kita jumlahkan satu persatu. Ya, kita jumlahkan satu persatu semua nilai dibagi dengan berapa banyak datanya. Ya, dibagi dengan berapa banyak datanya. Itulah cara kita menghitung min atau nilai tengah. Nah, ini rumusnya. Yang pertama, ada dua rumus yang bisa kita pakai, ya. Silahkan mau pakai yang rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Rumus yang pertama. Rumus yang pertama ini sama seperti yang disebutkan di sini tadi. Jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah data. Atau X bar sama dengan sigma X, ya. Sigma X artinya jumlah data, ya, dibagi N. Sigma X adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai dengan Xn. Xn itu N-nya adalah X yang terakhir, ya. Nilai yang terakhir. Jadi semua data kita jumlahkan mulai dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir kita jumlahkan. Dibagi N. N itu adalah jumlah datanya. Berapa banyak datanya yang kita kumpulkan. Ya.
Itu rumus yang pertama. Atau rumus yang kedua kita pakai. Rumus yang kedua, kalau kita menggunakan tabel distribusi frekuensi yang kemarin. Ya, kalau kita menggunakan tabel distribusi frekuensi, ya, kumpulan data itu sudah kita kelompokkan, ya, menggunakan distribusi frekuensi, ya. Kita menggunakan rumusnya seperti ini, ya. Sigma fx dibagi dengan sigma f. Apa itu sigma fx? Sigma fx adalah frekuensi nilai yang pertama, kelompok nilai yang pertama, ditambah dengan frekuensi kelompok nilai yang kedua, ditambah dengan frekuensi kelompok nilai yang ketiga, sampai dengan frekuensi kelompok nilai yang terakhir. Jadi, sigma fx adalah jumlah dari seluruh nilai, dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi adalah nilai frekuensi, berapa jumlah datanya. Ya. Nah, inilah yang kita pakai rumusnya. Jadi kalau datanya tidak kalian kumpulkan, ya, datanya tidak kalian kumpulkan, kalian didistribusikan terlebih dahulu datanya seperti yang kita bahas distribusi frekuensi minggu yang lalu, kalian bisa menggunakan rumus yang pertama. Tetapi kalau datanya sudah kalian distribusikan, ya, frekuensinya sudah kalian distribusikan, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini adalah min untuk mencari data tunggal. Ya, datanya tunggal. Nah, yang kedua, min untuk mencari data yang berkelompok. Ya, datanya sudah kalian kelompok-kelompokkan. Ya. Nah, ada dua cara untuk menghitung min dengan data kelompok. Yang pertama menggunakan metode biasa. Ya. Yaitu dengan rumus sama seperti yang tadi. Ya. Karena metode kelompok ini seperti yang menggunakan rumus yang pertama, yang kedua, ya. Ini kan datanya sudah kalian kelompokkan kan? Rumus yang kedua ini sudah kalian kelompokkan, sudah kalian distribusikan sehingga datanya sudah berkelompok. Nah, kalian bisa menggunakan rumusnya seperti ini. Ya, sigma fx dibagi dengan sigma f. Sigma fx adalah jumlah dari frekuensi masing-masing kelas, ya, dibagi dengan jumlah frekuensi total. Ya. Kalau jumlah frekuensi total adalah sama dengan jumlah nilai, jumlah data. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rumus simpangan rata-rata. Ya. Untuk menggunakan rumus simpangan rata-rata, kita menggunakan rumusnya X bar atau nilai tengah sama dengan M ditambah dengan sigma FD dibagi dengan sigma F. M itu adalah rata-rata hitungan sementara. Jadi kita mencari M, ya. M itu adalah nilai yang diduga, ya. Dari kelompok data yang sudah kalian distribusikan frekuensinya tadi, ya, sudah kalian distribusikan frekuensinya tadi, kalian bisa menduga. Kalian bisa menduganya di mana nilai rata-ratanya berada. Ya. Kalian tinggal menjumlahkan nilainya, misalnya total nilainya 40 misalnya, total nilainya 40, kalau dibagi 2 berarti 20. Kalian cari dari kelompok pertama ditambah kelompok kedua ditambah kelompok ketiga yang angka 20 itu berada di mana. Ya, itulah kita dapatkan M, nilai rata-rata hitung sementara. Sementara simpangan rata-rata atau D itu adalah nilai yang kita cari dikurangi dengan nilai rata-rata tadi, rata-rata sementara. Ya. Jadi X dikurang M, ya. Nilai yang kita sebelumnya, ya, nilai sebelumnya dikurang dengan nilai tengah. Kemudian yang ketiga, metode coding. Ya. Metode coding sama dengan X bar sama dengan M
ditambah sigma FU dibagi dengan sigma F dikali C. Ya. M sama dengan rata-rata hitung sementara, ya, sama dengan seperti tadi. C itu adalah interval. Jadi pada saat kalian menyusun kelas kan dapat interval. Nah, berapa intervalnya? Ya. Berapa intervalnya itu adalah nilai C. Sementara nilai U bisa dicari dengan nilai simpangan dibagi dengan nilai interval atau nilai X-nya dikurang dengan M. Ya. Itu metode coding. Jadi ada 3 cara kita untuk menghitung min rata-rata, ya. Nanti contoh perhitungan Bapak jelaskan minggu depan, ya. Contoh perhitungan sama seperti Bapak menjelaskan contoh perhitungan distribusi kemarin, ya. Jadi hari ini kita hanya teorinya terlebih dahulu, contohnya itu contoh perhitungan minggu depan Bapak akan jelaskan. Kemudian nilai median, ya, atau nilai tengah. Bagaimana kita menghitung nilai median? Rumus yang pertama, nilai median atau median data tunggal, ya. Untuk data tunggal, nilai median adalah data ke setengah dibagi n plus 1 atau n plus 1 dibagi 2. Untuk mencari nilai median adalah jumlah nilai, ya, jumlah nilai dibagi dengan ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilai median. Kalau nilainya dalam bentuk data tunggal. Data tunggal, datanya hanya berbaris, tidak kalian kelompokkan terlebih dahulu. Yang kedua, kalau datanya adalah data kelompok. Ya. Nah, kalau datanya data berkelompok, rumusnya adalah median sama dengan B ditambah setengah N dikurang FK. FK adalah frekuensi kumulatif, ya, dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan interval, ya. Jadi B itu tepi bawah kelas. Jadi kelompoknya kan kalau sudah data berkelompok berarti sudah kalian distribusikan terlebih dahulu datanya, kan? Datanya sudah kalian distribusikan terlebih dahulu sehingga kalian bisa melihat frekuensinya, kemudian bisa melihat frekuensi kumulatif, bisa melihat intervalnya. Nah, rumus yang kita pakai adalah yang pertama B. B adalah tepi bawah kelas median. Jadi kelas yang kita duga. Ya. Kalian bisa menduga kelas median dengan melihat jumlah frekuensi. Ya. Frekuensi yang paling banyak itulah yang menjadi frekuensi kelas median. Ya, yang menjadi frekuensi kelas median. Itu adalah jumlah frekuensi yang paling banyak. Ya, kalau misalnya kemarin di dalam contoh kemarin beberapa angka ada angka frekuensinya paling besar. Nah, itu yang kita pakai menjadi frekuensi kelas median, ya. Jadi frekuensi yang paling besar, nilai frekuensinya yang paling besar kita jadikan frekuensi kelas median. Kemudian N sama dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi adalah jumlah data. Ya, jumlah data yang kita kumpulkan. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi FK adalah, kalau tadi FME adalah frekuensi kelas median, FK adalah frekuensi kelas sebelum kelas median. Jadi misalnya ada kelas median ada pada angka antara 44 sampai 44 sampai 45 sampai 54, ya. Contohnya frekuensi kelas median ada di kelompok 45 sampai 54. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah kelompok data yang ada di sebelumnya, yaitu kelompok di kelas 35 sampai 44, ya. Jadi kelompok sebelumnya, kelas sebelumnya. Kemudian C adalah nilai interval, jumlah intervalnya. Ya, kalau kemarin kita hitung interval ada 10, ya. Nanti Bapak contohkan di perhitungan berikutnya. Kemudian modus. Ya. Modus adalah nilai yang sering muncul.
disimbolkan dengan U, MO. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, ada yang tidak memiliki modus, ada yang punya 2 modus, atau lebih dari modus. Lebih dari banyak modus, 2 modus. Ya. Kalau tidak memiliki modus, tidak memiliki modus, kalau memiliki 1 modus, kita sebut unimodus. Ya, atau unimodal. Kalau 2, bimodal. Kalau 3, atau lebih dari 2 disebut multimodal. Ya. Kita tadi sudah sampaikan modus itu bisa ada, bisa tidak ada, ya. Adapun bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 2. Nah, contohnya ini. Modus data tunggal. Kalau kita lihat di nomor A, 102, 104, 105, 107, 111. Berapa modusnya? Ada yang tahu? Nilai modusnya berapa? 107. 100. Ya, nilai modusnya adalah 107 karena nilai yang paling banyak di sini adalah 107, yang lainnya hanya 1, ya. Nah, kemudian 102, 104, 105, 107 dan 111. Berapa modusnya? Tidak ada. Tidak ada. Ada karena dimintai sekali. Ya, karena semua angkanya hanya 1 nilainya, ya. Hanya 1 jumlahnya. Jadi tidak ada modus. Kemudian yang ketiga 102, 104, 107, 111. Yang mana modusnya? Yang mana modusnya? 104 sama 104 dan 107. 104 sama 107. Berarti ada 2 modusnya kan? Yang kita sebut bimodus atau bimodal. Kemudian yang keempat 102, 104, 107, 111. Ada berapa? Yang mana modusnya? Ada 3, Pak. 102, 104, 111. Ada 3, 102, 104 dan 111, ya, yang kita sebut multimodus atau multimodal, ya. Jadi ini, ya. Jadi untuk yang pertama itu modusnya hanya 1, ya, 107, yang kita sebut unimodus, ya. Kemudian yang kedua, yang B, itu tidak ada modus karena tidak ada nilai yang dominan, ya, semuanya 1. Kemudian yang C, ada 2 modus kita temukan, 104 dan 107, artinya dia bimodus. Sementara yang ke D, kita temukan ada 3, ya, 102, 104 dan 111, atau disebut multimodus. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mencari datanya berkelompok? Kalau tadi data tunggal kan? Untuk mencari data yang berkelompok atau yang sudah kita distribusikan terlebih dahulu datanya, modus itu bisa kita hitung, kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Ya. L sama dengan tepi bawah kelas modus, ya. Nah, untuk mencari kelas modus sama seperti kita mencari kelas median tadi, ya. Kita cari kelas di mana frekuensinya itu paling banyak. Nilai frekuensinya paling banyak, itu yang kita jadikan kelas modus, ya. Kemudian kita masukkan tepi bawahnya. Berarti kalau kemarin tepi bawahnya bagaimana? Yaitu batas bawah kelas dikurang dengan 0,5, ya, untuk mencari tepi bawah. Jadi batas bawah kelas dikurang dengan 0,5. Nah, kelasnya kelas yang mana? Kelasnya adalah kelas di mana nilai frekuensi paling besar. Itu yang kita jadikan kelas modus, ya. Kemudian D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya. Ya.
selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, ya. Sementara D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ya, setelah kita kelompokkan terdiri dari misalnya ada 5 kelas, misalnya kita dapatkan kelas modusnya itu ada pada kelas 3, ya. Berarti kelas sebelumnya itu ada pada kelas 2, kelas setelahnya ada pada kelas 4. Ya. Kemudian C adalah panjang kelas interval, ya, panjang intervalnya atau nilai intervalnya. Itu kita untuk mencari nilai modus yang datanya berkelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ini ukuran letak, nanti akan kita bicarakan setelahnya. Ya, hari ini kita hanya berbicara tentang teori terlebih dahulu, contoh menghitungnya, menghitung kelas min, median, modus akan Bapak sampaikan di minggu depan.